Halo sahabat Kompas, ketemu lagi di dalam obrolan K. Kali ini dengan saya Mahansa Sinulinga dan Eko Prabowo. Ya, Mas Eko ini seperti biasa di obrolan K kita kedatangan tamu yang setiap kali itu topiknya beda-beda. Ya, kali ini bersama kita di studio sudah ada Mas Erwin Skripsiadi. Mas. Oh iya Mas, aduh saya jadi ingat kuliah Mas kalau dengar namanya. Jadi trauma ya. Mas Erwin Skripsiadi, biasa dipanggil MG. Mas MG. Ya. Oke, Mas MG ini sebagai board game designer and publisher ya Mas ya? Benar-benar Mas. Mungkin bisa cerita sedikit Mas, latar belakang dan mungkin sekarang kegiatannya apa sih Mas MG ini? Ya, tadi udah diperkenalkan sebagai board game designer dan publisher. Saya merunning sebuah publisher board game dan card game di Solo. Kemudian juga merancang beberapa game, baik untuk B2C maupun juga untuk retail. Dan juga kita merancang game untuk harian Kompas juga. Oke, berarti dari Solo nih Mas ya? Iya, dari Solo Mas. Oh, iya. Barusan datang Mas. Langsung. Waduh, kita terhormat nih ya, kedatangan tamu dari jauh. Iya, Mas MG, kita kali ini mau ngobrol soal quality time ya. Ya Mas Eko ya? Ya, betul. Quality time ini dan apa ya, tadi kalau Mas MG sebagai apa namanya, produser ya, board game gitu ya. Ini salah satu media yang paling baik lah ya untuk apa ya, kegiatan yang dilakukan di waktu senggang gitu ya kira-kira ya. Mas MG, ini kalau bicara board game nih saya jadi ingat nih kan sekarang ini kan yang sering jadi pembicaraan itu soal screen time Mas ya. Anak-anak jam sekarang gitu ya, apa namanya, waktunya lebih banyak habis di depan layar ya, main game atau apa. Nah ini kan Mas MG ini bikin seperti ini kan justru menjauhkan orang dari ini ya, dari layar gitu ya. Nah itu ada pengalaman atau ini nggak? Oke, jadi gini Mas, menurut kami bermain itu memang hak dasarnya anak. Ya. Anak itu nggak bisa, menurut kami adalah anak itu nggak bisa dilarang untuk tidak bermain. Yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah diverting, mengalihkan yang tadinya mungkin bermain dengan game digital itu bisa dialihkan dengan board game. Kenapa? Karena board game ini dalam beberapa sisi itu lebih safety. Adiksinya mungkin tidak seperti game digital. Kemudian juga dia mungkin secara kesehatan mata dan lain-lain lebih safety buat anak-anak. Dan board game atau card game ini itu punya sisi yang lebih edukatif. Saat bermain game digital, anak itu mungkin yang diasah mungkin itu hanya motoriknya saja kan. Motorik. Sementara kalau di card game, di board game, anak diasah untuk berpikir sistematis, berpikir strategis, bagaimana berstrategi, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengenali situasi. Yang paling penting adalah sebenarnya selain itu ada yang namanya media bonding. Board game ini bisa jadi media bonding. Kalau di Jerman itu ada satu budaya namanya Spielabend, malam bermain. Jadi setelah makan malam gitu ya, setelah makan malam, meja makannya diberesin, bapak, ibu, anak main board game bersama. Nah, di sela-sela main board game itu bapaknya nanya, tadi di sekolah ngapain, apa ya. Jadi selain punya sisi yang positif, board game ini juga bisa menjadi media bonding, media perekat keluarga. Ini menurut saya sisi positif yang mungkin bisa dieksplor oleh board game dan card game. Ya saya punya pengalaman ya, saya dan anak tuh suka main board game juga di rumah. Jadi setiap mungkin sebulan sekali lah beli board game baru ya, yang saya buat anak. Saya setuju sama Mas MG soal bonding, karena yang berbahaya dari screen time sebenarnya bisa jadi game itu mendidik, bisa aja. Game digital mendidik juga bisa kan. Tapi yang berbahaya adalah dia mengisolasi. Ibunya shopping online, anaknya main game digital, kita berada di satu space di rumah ya, tapi kita sendiri-sendiri. Nah mungkin itu berbahaya tuh kalau dibiarkan berlarut-larut. Nah, saya setuju dengan Mas MG tadi, dengan bonding, dengan main board game tuh kita menjadi punya alasan yang bagus untuk ngobrol sama anak. Anak bisa nanya, ini Pak, ini apa sih pagelaran Jogja tuh? Apa sih seninya? Bisa kita jelasin. Nah mungkin itu tuh kalau menurut saya sih fungsi
fungsi praktis ya dari board game untuk keluarga tuh. Mungkin bahasa simpelnya tuh board game dan card game tuh kayak jadi jembatan komunikasi keluarga, Mas. Saya tuh ngebayangin keluarga-keluarga di Indonesia gitu ya, habis makan malam, itu nggak kemudian satu bapaknya apa, ibunya apa, tapi habis makan malam, mejanya diberesin, main game bareng, ketawa bersama, di situ kemudian bapaknya bisa masuk ke dunianya anak-anak, jadi dekat gitu. Tapi Mas MG, kalau di Jerman sudah ada culture, apa tadi namanya? Spielabend, malam bermain. Malam bermain, untuk minimal di Indonesia lah, di masyarakat urban, untuk bisa sampai ke situ seperti apa ya sekarang? Sejauh apa menuju ke sana? Nah, kalau yang kita lakukan kan strateginya adalah mungkin yang kita terapkan di Kompas juga ya Mas ya. Kalau dulu kan Kompas kan bikin gamenya kemasannya besar gitu kan, besar, baca rule-nya harus banyak gitu. Nah, kita coba Indonesia itu kan masih early market. Jadi kita bikin game yang simple, kita sebutnya sebagai family game. Game yang bisa dimainkan bersama-sama dengan mudah oleh keluarga. Dari situ dulu strateginya agar apa? Waktu yang efisien itu bisa digunakan dengan baik. Jadi keluarga nggak perlu repot setup dulu apa segala macam. Tapi langsung cepet ya. Cepat bagi selesai makan malam langsung bagi main 10 menit, 5 menit. Panas gitu kan. Terus kemudian ya udah diskusi. Yuk main lagi yuk. Main lagi gitu cepat. Jadi itu mungkin strategi yang bisa digunakan seperti itu. Ya menarik sih Mas. Maksudnya saya sih ngalamin yang dibilang Mas Eko tadi ya. Ya ini kan pas pandemi kemarin tuh saya sekeluarga itu di rumah tuh cuma bertiga Mas. Saya, istri dan anak gitu. Nah, kalau sudah masing-masing punya kegiatan, yang satu di mana, yang satu di mana, yang satu di mana, masing-masing menghadapi layar gitu. Dengan kesibukan masing-masing dan bisa jadi tuh separuh hari lebih ya begitu gitu. Betul. Iya maksudnya ya itu jadi problem ya sekarang ya. Biarpun orang tuh secara fisik dekat tapi sibuk sendiri. Tapi saya jadi tertarik Mas. Maksudnya gini, saya bukan pemain ini sih Mas ya. Nah ini kan saya ingatnya waktu masih kecil dulu. Mainnya kalau dulu kan kalau nggak ular tangga, terus halma, ludo gitu ya. Cuman saya jadi nggak tertarik karena dulu saya biasa kalah mulu gitu Mas. Kurang pandai strategi berarti. Saya pengen tahu nih kalau Mas MG sampai sekarang tuh jadi desainer ya board game nih, gimana sih kok bisa sampai tertarik ya? Iya, mungkin ceritanya agak panjang ya. Kenapa saya memutuskan menjadi board game designer dan fokus ke situ. Mulanya memang saya adalah developer game digital. Oh, oke. Tapi dalam perjalanannya saya merasa bahwa ada banyak hal yang saya tidak sepakat dengan game digital. Lalu semesta mendukung, Kompas pada saat itu membuat Kompas Board Game Challenge ya 2015 ya. 2015 dan harus diakui bahwa Kompas Board Game Challenge 2015 itu adalah tonggak awal industri board game Indonesia. Saat itu memang sudah banyak developer board game ya, tapi belum terkoneksi secara baik dan kita pelan-pelan mencoba, kemudian dibantu juga oleh Kompas membangun ekosistem industri board game dan card game ini, gitu. Dan sampai saat ini ya industrinya masih terus tumbuh. Memang nggak bisa kita pungkiri pandemi sempat membuat industri board game itu pingsan. Karena orang nggak boleh berkumpul ya. Karena nggak bisa berkumpul Mas. 2019 itu hampir tiap kota punya board game cafe, punya board game library gitu. Tapi karena pembatasan dan pandemi, banyak board game library dan juga board game cafe itu tutup. Salah satunya punya kita. Kita sempat punya board game library yang trafficnya cukup lumayan itu, per hari ada 40 orang untuk main bareng di sana, keluarga, family, kadang-kadang bahkan sekolah satu kelas outing main bareng gitu. Tapi setelah pandemi ya benar-benar dibatasin selama 2 tahun dan ketika pandemi ini sudah berakhir, ini mungkin awal yang baru board game ini tumbuh kembali gitu. Oke. Tadi menarik, jadi ini ya Mas ya, awalnya justru dari developer game digital. Game digital. Terus malah beralih ke yang fisik ya. Yes. Bedanya gimana Mas? Ada apa ya? Experience-nya kan pasti beda banget gitu ya. Beda banget Mas, beda banget. Justru saya pribadi ya, setiap orang punya kondisi yang berbeda.
lebih sulit Lebih sulit mendesain board game. Lebih sulit, tetapi memang secara cost memang lebih murah. Karena programmer segala macam kita tidak kita costnya hanya di ilustrasi, dan karena kan membuat board game itu iteratif, Mas. Sistemnya iteratif. Jadi bikin prototype, tes, ketemu bugs-nya, prototipenya perbaiki. Jadi terus butuh waktu yang lama, iteratif, dan itu butuh kesabaran yang panjang. Sebuah board game itu bisa menjadi board game yang bisa dimainkan dengan baik. Harus dites, kemudian ditesnya nggak cuma gamenya, tapi rule book-nya juga harus dites. Orang baca ini ngerti apa enggak sih gitu. Jadi memang bikin board game itu punya seni tersendiri dibandingkan game digital ya. Tetapi sebenarnya kalau di luar, board game itu terus tumbuh sebenarnya. 2019 itu boleh disebut sebagai puncak kenaikan industri board game lah. Sebelum dihantam oleh pandemi. Oke. Sekarang gimana, Mas? Setelah, kan sekarang orang udah berkumpul dan tanpa masker lagi nih. Itu ada perubahan signifikan nggak, Mas? Dari segi volume orang yang bermain board game, atau dari segi volume judul board game yang diterbitkan atau yang terjual? Di Indonesia maksudnya? Ya, kalau aku cerita di publisher kami, penjualan terbesar itu dari pameran offline, Mas. Oh, Karena gini, board game itu kan barang baru ya buat orang Indonesia. Dijelasin ini board game, ini card game penting apa segala macam, itu kadang-kadang nggak ngerti board game ini apa sih. Tapi kalau kemudian ada di depannya, dipraktekin, mainnya begini, oh iya ini bagus ya buat anakku gitu. Jadi itu orang biasanya langsung beli itu. harus cobain coba. Kita punya satu items itu satu card game juga kecil yang temanya memang kucing dan matematika gitu ya. Itu tuh kita jelasin, itu pasti beli. Kenapa? Karena orang tua jadi tahu, oh iya ya, ini kan anakku secara nggak langsung dia belajar matematik. Oke. Dia belajar berlogika. Jadi sebenarnya memang si board game betul-betul bisa dipakai ya untuk alat belajar. Betulan ya, maksudnya bukan cuma tempelan. Secara dari apa tuh, dari mekanik maupun temanya. Mekanik, dan karena gini, sekarang kan kalau di sekolah itu ada kurikulum Merdeka Belajar, dan 7 metode untuk menyampaikan materi itu kan ada direct teaching, ada tutorial, dan salah satunya kan games. Ya, jadi games itu bisa digunakan sebagai salah satu bahan ajar di sekolah. Kami menggunakan beberapa game, kami juga digunakan di sekolah. Ada game tentang geografi, memberikan pemahaman pada anak tentang peta kota, tentang lokasi menggunakan game. Karena apa? Dalam saat bermain game, anak itu tidak hanya informasinya nggak dua arah, tapi dia simulatif. Anak terlibat. Jadi merasakan langsung, dan itu kan lebih bisa diterima oleh anak-anak. Mas MG, kalau kita lihat di board game kan ada kode waktu main berapa menit, bisa dimainkan berapa orang, dan ada usia tuh. Nah, menentukan usia itu apa sih pertimbangannya? Usia ini buat 8 tahun, usia ini buat 10 tahun. Kalau kami biasanya kompleksitas, Mas. Kompleksitas dan juga komponen. Komponen dan kompleksitas. Tapi yang jadi patokan utama kami sebenarnya lebih ke kompleksitas. Kalau komponen kan misalnya ada 4 item kecil-kecil, ya itu berarti nggak boleh untuk anak di bawah. Oh, takut tertelan. Swallow dan lain-lain gitu ya, tapi lebih ke kompleksitas. Masalah kompleksitas. Itu ada ininya, Mas. Berarti kalau tadi ya emang menarik ya, itu sebagai alat untuk mengajar ya. Iya, alat bahan ajar. Bahan ajar ya. Berarti ketika membuat ini juga biasanya pakai riset dulu gitu, Mas? Oh, pasti, Mas. Pasti, Mas. Pasti. Dan ya ini kayak ini kan ada beberapa ini dicontohkan itu tuh. Mungkin bisa diceritain juga kali ya? Ya, boleh Mas MG. Kan untuk Kompas, Mas MG menurunkan ya liputan ekspedisi cincin api menjadi Celebes. Dan jelajah jalur rempah Nusantara menjadi card game pala. Gimana tuh proses kreatif dan research-nya tuh? Artinya ada ya, kalau mau saya nambahin pertanyaannya kan berarti ada narasi yang dikembangkan melalui game ini ya. Ini cerita apa sih game ini gitu? Kalau mungkin saya cerita yang Celebes dulu. Jadi Celebes kan saya baca dari ekspedisi cincin apinya Kompas. Dari buku itu saya menemukan ada satu cerita menarik soal garis Wallace. Celebes atau Sulawesi itu kan punya hewan-hewan endemik yang luar biasa, yang
ternyata ada di di situ tempat saya lain. baru tahu tuh ternyata si Darwin itu melahirkan teori evolusi kan salah satunya bahannya dari si Wallace ini. Iya, dia korespondensi sama Iya, Wallace tuh, sama ya. Wallace. Tapi selama ini kenapa di internasional hanya Kepulauan Galapagos nih yang terkenal sebagai hewan-hewan endemiknya. Nah, saya pengen mengangkat fenomena ini, hewan-hewan endemik anoa dan lain-lain ini, kemudian ada jenis-jenis kupu-kupu di Bantimurung segala macam itu ke dalam sebuah game gitu. Yang bahkan untuk orang Indonesia sendiri nggak tahu bahwa kita punya kekayaan yang luar biasa. Nah, semoga dengan metode atau cara game ini orang jadi tahu betapa kayanya Nusantara gitu. Oke. Kalau untuk pala ya, aku cerita ini sebenarnya settingnya Banda gitu. Aku temukan juga di liputannya Kompas, Ya, jalur rempah Nusantara. Nusantara dan ini katanya trilogi ya Mas ya. Jadi nanti ada pala, kemudian ada teh, kemudian ada kopi. Kalau pala salah satu spices yang menjadi idola pada masanya gitu kan. Ya ini saya kebetulan kan belum pernah mencoba mainin Iya, Mas ya. Maksudnya tapi saya kebayang tadi kalau bicara itu kan artinya ini kan berdasarkan liputan dan di situ kan ya boleh dibilang banyak pengetahuan dan informasi lah gitu. Nah, bisa digambarkan nggak Mas? Maksudnya ini ketika orang main ini bagaimana dia akhirnya bisa terpapar, katakan tadi ya kayak ada hewan-hewan endemik gitu, ada yang terkait dengan yang tadi garis Wallace itu ya. Wallace, ya. Nah sebenarnya harapan game bagi saya biarkan tetap menjadi game. Tapi game ini bisa menjadi pemantik bahan diskusi gitu, bahan awal siapapun pemainnya untuk tahu lebih jauh gitu. Dari awal mungkin dia hanya menikmati anoa. Oh, anoa itu apa sih? Dia akan penasaran lalu mencari informasi, tahu oh ternyata anoa itu cuma ada di di Sulawesi. Saya memang menghindari edukasi yang terlalu banyak dalam game, yang justru akan merusak gamenya. Nggak fun lagi. Jadi Ya nggak nggak fun. seru Jadi, ya. karena game yang baik itu kan game yang punya tingkat replayability tinggi, game yang pengen dimainin terus. Nanti kalau edukasinya terlalu banyak, gamenya dimainin sekali, udahlah males. Gamenya gitu doang. Gitu. Nah, memang tendensinya ke sana Mas. Jadi game itu hanya sebagai alat untuk memancing orang untuk tahu lebih banyak. Nah biasanya berarti kalau udah kayak gitu ada kayak semacam uji coba dulu sebelum benar-benar katakan di launching seperti ini ya. Pasti Mas. Berapa kali Mas MG yang pala itu berapa kali diuji coba dan diubah mekanik cara mainnya berapa kali itu? Kalau untuk mekanik aja puluhan Mas. Puluhan kali Mas. Oh, ini nggak seru nih, ini nggak dapet, ini nggak kayaknya nggak match gitu sama story-nya, nggak pas, rubah gitu. Itu baru mekanik ya, belum rule-nya ya. Kita kan ada namanya random playtesting. Jadi nemuin orang asing yang mau bersedia baca. Dia ngerti nggak sih tanpa kita bantu. Karena kan nantinya kita nggak akan menerangkan, dia akan membaca rulebook-nya. Jadi ya kalau ditanya playtestingnya berapa kali ya, wah, hampir 100 kali Mas. Coba. Tadi Mas kalau disebut mekanik tuh apa sih maksudnya? Mekanik itu cara game ini dimainkan. Cara Aturan-aturannya aturan ya. mainnya. Ya. Oke. Selain mekanik ada aspek apa lagi kalau dari game itu? Ilustrasinya. Ilustrasinya. Ya, pertama kan riset itu dibikin narasi diturunkan menjadi mekanik, lalu kita testing terus, mekaniknya dapat, kalau mekaniknya udah jadi baru kita bikin ilustrasinya. Dan kemudian di layout. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan tadi udah digambarkan ya 2019 tuh lagi puncak-puncaknya Ya, gitu Mas ya. puncak-puncaknya. Terus sekarang ini udah mulai lagi ya. Nah, itu seperti apa sih cara untuk menjangkau konsumen di Indonesia itu ya? Ya. Artinya apakah ada event-event, terus kalau nggak salah ada komunitasnya juga ya? Iya, ada asosiasi Mas. Asosiasinya juga ya? Ya, ketika pandemi memang terakhir Indonesia itu berpartisipasi di Essence Spiel itu tahun 2019. Indonesia hadir sebagai country itu tahun 2019. Pada waktu itu kebetulan saya salah satu kurator yang memilih menseleksi game yang untuk dibawa ke sana. Pada saat itu kita membawa 22 game
Dan kita pamerkan di sana di SM, dan hasilnya ada 2 game yang akhirnya diambil oleh publisher di Eropa untuk diterbitkan. Tapi kemudian pandemi, lalu sempat mati. Dan saat ini memang asosiasi sedang berusaha rise up, sedang berusaha bangkit, sedang berusaha untuk tumbuh kembali. Karena memang kalau buat saya pribadi, kuncinya penjualan board game memang di event. Event offline. Dirasakan ya, Iya, harus dicobain. Dia dicobain, Mas. Dan geliatnya sudah terasa sih. Kemarin kebetulan saya bisa berangkat ke Essen tahun 2022, tapi karena masih meraba, jadi kami hanya istilahnya licensing. Jadi kami membawa game-game desain kami untuk coba kita propose ke publisher-publisher di Eropa gitu. Ada 3 game gitu yang coba kita propose ke publisher di sana gitu. Tapi tidak buka booth gitu. Dan geliatnya sudah terasa banget gitu. Ada 7 hall yang dibuka. 2019 ada 12 hall. Belum balik. Belum balik, normal tapi ya. sudah mulai menuju dan Iya. sepertinya tahun ini akan kembali normal. Gimana Mas di Indonesia supaya industri board game ini menjadi norma umum, karena itu kan ada nilai ekonomi ya, Iya. Indonesia dan ekonomi kreatif lagi Iya, ya. iya. Dan terutama buat tadi bisa membangun culture di keluarga yang lebih sehat lah ya di keluarga. Apa Mas yang perlu kita lakukan? Yang pertama yang menumbuhkan pilihan produk yang banyak, Mas. Pilihan produk yang banyak. Karena saat ini kan terbatas ya. Game itu board game di Indonesia itu banyak. Tapi kebanyakan game impor. Oh, oke. Game impor itu banyak banget. Dan sementara pasca pandemi memang belum banyak publisher lokal yang mengeluarkan gamenya. Nah, harapan saya adalah setelah pandemi ini board game lokal kembali tumbuh nih. Oh, jadi Dan kembali harapannya diproduksi. kita butuh media seperti Kompas Untuk apa? untuk kembali merunning apa yang sudah dilakukan tahun 2015 2016 gitu. Membangkitkan, tapi sayangnya hasilnya memang sangat positif kok. 2015 2016 itu kan terus ya naik sampai 2019. Seandainya saja nggak pandemi, mungkin kita ada di puncaknya sekarang saat ini industri board game ya. Oke, Cuman oke. pandemi 2 tahun ya hilang. Oke. Hilang, dan semoga setelah pasca pandemi ini Kompas kembali bisa menginisiasi Bisa. event besar gitu kan. Kan dimulai dari Pala gitu kan. Bisa, siapa tahu bisa bikin BGC lagi yang lebih besar. Tadi Mas MJ bilang banyak game di Indonesia tapi dari luar gitu. Iya, impor Mas. Impor apakah karena di dalam negeri itu nggak tersedia atau emang lebih diminati yang dari luar atau gimana Mas? Dua-duanya menurut saya Mas. Ya Oh, memang di luar itu pilihan gamenya lebih banyak, sementara publisher lokal bisa dihitung dengan jari. Iya, karena lagi-lagi kita sedang proses membangun kembali industrinya gitu ya. Dan ya memang kalau kita ngomong kualitas ya memang industri board game Indonesia kan masih bayi ya. Belum bisa lah disaingkan dengan industri luar yang memang sudah sedemikian settle gitu. Tapi pelan-pelan kita mencoba untuk bisa menyaingi baik dari. Tapi sebenarnya kalau dari sisi gameplay, dari sisi tema kita nggak kalah. Tema terutama Terutama Indonesia tema kaya banget kita ya. kaya Iya, banget kan. iya. Kita itu luar biasa kaya dengan tema. Dan tema Indonesia itu yang diangkat menjadi board game oleh publisher luar itu kan banyak banget ya. Sudah banyak banget dari Papua, Borneo, Java, Sumatera, Justru orang luar ya? orang luar, bahkan Ngambil Subak ini. di Bali aja udah dibikin. Ada Bener board ya, game Mas, ya ya? khusus buat pengairan sawah. Iya. Spirit Rise of Padi gitu. Itu kan memang sudah dibikin sama orang di Eropa. Nah mungkin gini Mas MJ, maksudnya ini kan mungkin di antara sahabat Kompas ini mungkin ada yang tertarik juga, pengen tahu lebih jauh, dan mungkin tadi ya kalau gimana caranya biar bisa ini kan harus dirasakan gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya ada sahabat Kompas ini yang pengen tahu nih, mereka tuh bisa apakah ada datang kemana atau mungkin
apa mesti nunggu event dulu atau mungkin ada banyak board game cafe ya. Board game di Jakarta ini ada banyak banget board game cafe, board game library gitu. Di Bandung juga ada, di Surabaya ada, di Solo kami buka sebentar lagi, reopening lagi. Setelah pandemi terpaksa tutup, kita sekarang sedang setup tempat baru yang lebih besar, board game library di mana di situ orang bisa main segala macam. Nah, cobain aja dulu, cobain main. Selain main ya jangan lupa beli sih. Jangan lupa beli game ini di Grey Kompas ya Mas ya. Di Grey Kompas mainkan di rumah. Jangan cuma di board game cafe tapi juga di rumah. Nanti kalau misalnya sahabat Kompas ini nanti datang kan dia belum tahu nih. Misalnya ini ada satu game nih. Nanti ada yang ngajarin atau gimana, Mas? Ada rule-nya bisa dibaca, ada video tutorialnya. Oke. Jadi bisa disimak video tutorialnya, ada apa namanya? Rule book-nya. Jadi saya rasa ini gamenya simpel kok, nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu rumit. Jadi rule-nya cuma 1 lembar ya Mas. 1 lembar. 1 lembar. 1 lembar. 5 menit udah bisa. 5 menit baca. Tapi kalau pasti main bisa. ke kafe kan biasanya ada game master. Iya, ada master game yang coach dan menerangkan game master. secara singkat goalnya apa, gimana cara menang, bagaimana game berakhir. Siapa tahu bisa dibikin kompetisi Mas. Ya, Kompetisi nah banyak tuh main game kompetisi pala. berhadiah mainin board game. Saya pengen tuh bikin event di Solo. Nanti di openingnya board game library kami mungkin Wah, boleh tuh. siapa tahu bisa kita bikin kompetisi main board game pala. Karena ini kompetitif banget. Ya. Cukup kompetitif. Meskipun ada sedikit lucknya tapi strategi bagaimana mengeluarkan kartu yang tepat itu Ya, menentukan. menentukan. Oke. Iya, ini Mas MJ kalau tadi cerita ini kan ada banyak gitu ya yang sebenarnya bisa diangkat di apa ya dari ininya Indonesia lah. Indonesia sendiri kan dari Sabang sampai Merauke kan ada banyak cerita itu ya. Ada banyak daerah dan masing-masing punya kekhasan gitu. Ya. Nah, mungkin Mas MJ sendiri udah ada plan mau ngeluarin game apa lagi nih, Mas? Jadi alhamdulillah tahun ini tuh kita mau bikin event namanya Play Indonesia, Mas. Play Indonesia di Utrecht di Belanda. Jadi kalau di Belanda itu ada satu event namanya Spelen Spektakel. Jadi itu pameran board game gitu. Nah, kebetulan kami mau buka satu meja sendiri khusus game-game dengan tema Indonesia. Makanya kita sebutnya Play Indonesia. Mengenal Indonesia lewat bermain di Belanda. Nanti di bulan November. Di bulan November selama 2 hari. Wah, asik, seru ya. Seru tuh kayaknya. Play Indonesia kita bawa ya termasuk game-gamenya Kompas. Nah, mantap. Kan ada orang Celebes. Indonesia dan yang concern Indonesia banyak ya, Belanda ya kan. 1 dari 10 orang Belanda adalah Indonesia. Oh iya, 1 dari 10 orang Belanda. Belum kita ngomong diasporanya segala macam. Jadi mereka rindu dan pengen knowing more tentang Indonesia. Ini kan selain itu kan juga melanjutkan generasi ya. Kan mereka punya generasi yang terputus lah dengan Indonesia dan siapa tahu melalui media game mereka bisa menyambung lagi ke Indonesiaannya mereka. Oke, nice. Jadi kalau ke depannya nih Mas MJ yakin ini akan terus berkembang ya ini ya? Yakin Mas. Yakin ya? Saya bisa bertahan di tengah pandemi ya. Semoga setelah pandemi bisa tumbuh lah. Kalau kemarin kan fase-nya survive ya. Sekarang ya kalau udah pandemi selesai ya grow up. Growth ya. Ini kan sekarang nih orang emang lagi nyari ini ya. Katanya sekarang revenge ya, activity gitu Karena ya. kan selama pandemi orang sudah sangat screen banget ya. Work from home, school from home, segala macam udah capek. Mungkin saatnya orang refresh. Iya, betul. Untuk bertemu kembali menjadi manusia gitu loh. Iya, setuju. Oke, Mas MJ, ya Pak Eko ya, saya kira obrolan kita ini ya menarik ya soal game ini dan mungkin sahabat Kompas juga terinspirasi gini. Wah, ini kayaknya menarik juga ya. Sama seperti Kompas yang selalu menampilkan keindonesiaan ya. Ternyata lewat game kita juga bisa memperkenalkan keindonesiaan gitu ya. Dan itu juga ada banyak hal yang bisa artinya nih bukan cuman serunya bermain tapi juga bonding itu tadi ya ternyata ya. Ya di antara anggota keluarga, mungkin juga dengan teman gitu ya. Dan juga ini media pembelajaran juga. Oke, mungkin saya kira Mas MJ, thank you banget ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Terima kasih Mas ceritanya. Dan kita ya. Oke.
Sahabat Kompas, demikian episode kita kali ini seputar tentang quality time, bagaimana kita bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, khususnya dengan bermain game. Sampai ketemu di dalam episode-episode lainnya dari Obrolan K dengan kita.